Selamat pagi para mahasiswa pengambil mata kuliah Kinesa Mineral dan Batu Bara. Jadi pada kesempatan pagi ini, pertemuan yang kedua daripada Kinesa Mineral dan Batu Bara, yaitu kita bahas tentang konsep geologi. Jadi konsep geologi dalam hubungannya dengan proses terbentuknya endapan bahan galian atau yang sekarang disebut dengan mineral dan batu bara. Ya, jadi konsep geologi yang hubungannya dengan proses terjadinya daripada mineral dan batu bara. Jadi karena ada gejala-gejala geologi itulah ya semacam ada aktivitas gunung berapi, jadi proses magma yang mencoba keluar permukaan, itu adalah termasuk salah satu penyebab bisa terjadinya mineral, sebabnya mineral itu ya. Jadi konsep geologi ada konsep, nanti ada kita bahas, ada konsep geologi klasik dan ada konsep geologi modern. Nah, bagaimana konsep geologi itu bisa menyebabkan terjadinya mineral dan batu bara. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, para mahasiswa harus ngerti apa itu mineral. Kemarin saya sudah berikan tugas ke para mahasiswa agar sebelum masuk ke pertemuan kedua ini kalian sudah ngerti tentang itu apa mineral dan apa itu biji, dan kalian tidak asing harusnya dengan apa itu mineral dan biji karena di mata kuliah mineralogi tentang mineral dan biji itu kalian sudah dapatkan ya. Kami hanya mengingatkan saja kembali. Oke. Nah, ada sebuah aktivitas geologi ya. Aktivitas geologi itu bermacam-macam. Jadi pada saat magma yang ada dalam perut bumi itu mencoba untuk keluar ke permukaan sampai akhirnya dia menjadi suatu aktivitas vulkanisme. Ini adalah letusan gunung berapi, ini adalah lahar panas ya, sampai dia keluar lahar panas. Nah, salah satunya adalah penyebab daripada mineral dan biji. Itu adalah gejala geologi atau aktivitas geologi. Ya. Kemudian ada juga proses sebelum dia ada magma keluar ke permukaan ya, seperti ini. Di sini juga udah akan terbentuknya mineral dan biji yang disebut dengan nanti ada batuan beku gitu ya, batuan beku dalam gitu, ada batuan beku intermediate dan ada batuan beku luar kan gitu ya. Tuh, itulah proses mineral dan biji terbentuk. Kemudian ada gejala tektonik, ada gejala aktivitas geologi, patahan, sesar dan sebagainya. Itu adalah sebuah aktivitas geologi yang menyebabkan terjadinya mineral dan biji. Itu. Jadi banyak aktivitas geologi. Ada nanti pengangkatan atau disebut dengan antiklin ya. Kemudian ada yang ada disinklim, lawannya antiklin. Kemudian gejala geologi lain juga ada proses pelapukan dan pelarutan.
Itu adalah aktivitas geologi juga yang menyebabkan bisa terbentuknya mineral dan biji. Ada juga gejala geologi, ada proses tekanan, ya, perubahan temperatur, itu nanti akan menyebabkan terjadinya mineral ataupun biji. Nah, dari aktivitas geologi ini kan sudah sebutkan tadi bahwa akan terbentuklah yang disebut dengan jebakan mineral, gitu ya, batuan jebakan mineral. Jadi di dalam batuan ini kemarin saya sudah sampaikan bahwa kumpulan daripada mineral membentuk batuan, ya. Jadi batuan, jadi mineral-mineral yang terjebak di batuan ini, ya, kumpulan daripada mineral itu akan membentuk batuan. Nah, kapan batuan ini akan dikatakan ekonomis? Ya, jadi kita akan mempelajari kinesa mineral dan batu bara dalam rangka mencarikan batuan yang mempunyai arti ekonomis pada saatnya, kan itu pada saatnya. Karena kan saya sampaikan bahwa semakin maju teknologi, semakin banyak kita membutuhkan mineral dan semakin banyaklah kita mencari cadangan daripada mineral. Dan itu, nah, batuan dikatakan mempunyai arti ekonomis apabila dia berguna, artinya mineral itu, ya, ada gunanya. Contohnya seperti sekarang itu yang dulunya mungkin tidak mempunyai arti ekonomis, tapi sekarang mempunyai arti ekonomis yang disebut dengan tanah jarang, ya, tanah jarang itu yang dipakai untuk baterai litium, tanah jarang, menguntungkan bagi kepentingan umat manusia. Jadi pertama dia berguna, kemudian kalau dia diusahakan, ya, artinya diambil, kemudian diolah, terus dijadikan barang jadi, ya, sebagai barang jadi seperti tadi tanah jarang diambil, kemudian diolah sehingga dia menguntungkan, ya, diusahakan menguntungkan bagi kepentingan umat manusia. Jadi, itu dikatakan batuan mempunyai arti ekonomis. Apa saja syaratnya? Pertama, yang menjadi syarat adalah bentuk jebakan. Nah, bentuknya itu maksudnya apakah dia masif, ya, masif itu kayak ini gede banget, itu gede itu ya, masif. Terus bisa juga dia nanti berlensa-lensa, jadi dia penyebarannya melensa-lensa. Di sini ada nukluk kosong lagi, ada dan sebagainya. Itu, ya, bisa juga berupa urat. Jadi dia di dalam rekahan-rekahan ini dia terbentuk, ya, sebagai disebut dengan urat. Ya, di rekahan-rekahan dia terbentuk, itu namanya urat. Jadi berdasarkan kepada bentuknya, jadi syaratnya harus bentuk jebakannya bagaimana. Jadi walaupun ya memencar begitu, tapi kalau jenis mineralnya itu nanti memang sangat menguntungkan, ya, dan bisa diolah, ya, itu bisa. Kemudian besar dan volume cadangannya, ya, tentunya semakin besar cadangannya adalah semakin menguntungkan, ya, selama syarat teknologi ekonomi itu teknik itu masuk. Kemudian kadarnya, ya, walaupun kadarnya besar, tetapi kalau memang belum bisa digunakan, ya nggak berguna, ya, tidak mempunyai. Tapi kalaupun kecil tetapi ternyata harganya nanti, ya, kayak emas itu ya, makanya dikatakan part per billion,
kadarnya bukan persen, tapi kadar yang kecilnya kadarnya disebut dengan ppm, karena emas itu memang berguna, karena kalau diolah dia bisa menguntungkan karena harganya sekarang sudah cukup lumayan gitu ya. Apalagi sedikit kalau nggak salah per gramnya udah 1 juta. Kemudian lokasi geografis, apakah dirakit di dekat permukaan itu umpamanya di sini ya, atau dia nanti berada di dalam itu. Nah, tentunya yang memegang peran penting juga adalah biaya pengolahannya, karena dalam batuan itu tidak semata-mata semua emas ya, semua mineralnya adalah kuprit atau kalkopirit ya. Jadi emas itu tidak semata-mata semua kalkopirit atau semua nanti akan mengandung unsur Au gitu, tidak. Nah, sehingga perlu membutuhkan biaya pengolahan itu. Jadi biaya pengolahan untuk mengambil yang tadi kadarnya kecil ppm part per million ya, itu masih bisa menguntungkan. Oke. Nah, jadi unsur logam itu pada logam ya, ada perak, ada emas, ada titanium gitu ya, ada besi. Unsur-unsur logam dan jenis-jenis mineral dalam bumi relatif kecil. Jadi unsur-unsur logam di dalam bumi itu relatif kecil ya, seperti emas itu saya bilang ya, soalnya per million saking kecilnya. Ya, kita akan tetapi karena ada gejala geologi tadi, aktivitas geologi, ada proses pengayaan. Oke lah, pada saat terbentuknya itu logam, unsur-unsur logam itu sedikit, tetapi karena ada proses geologi yang terus berjalan ya, jadi nanti ada proses pengayaan. Apa saja kira-kira proses pengayaan itu? Nanti ada pelapukan, ada lapuk gitu, karena ada pengaruh atau gejala geologi seperti panas, dingin gitu ya. Terus nanti ada pelarutan sehingga dia akan melalui proses pelapukan, kemudian tertransportasi ya. Tentunya pada saat proses transportasi akan menyebabkan terjadi pemisahan antara mineral berat dan mineral ringan itu. Nanti mineral-mineral itu saling memperkaya, ketemu di perjalanan akan memperkaya mineral yang ada di perjalanan, atau sebaliknya gitu ya. Ada saja mineral berat ya karena proses transportasi, tetapi dia dekat bahkan tidak tertransportasi yang beratnya, tapi dia diam di tempat proses pelapukannya. Nah, dia memperkaya yang ada di tempat itu. Ada proses pelapukan dan di proses pengayaan itu ada proses pelapukan dan transportasi. Kemudian proses ubahan karena pengaruh larutan sisa magma. Jadi pada saat magma keluar itu nanti akan bisa di perjalanan ada sisa-sisa larutan magma ya. Jadi larutan sisa magma itu akan memperkaya tadi ya, contohnya seperti ini ya. Jadi dia akan prosesnya memperkaya, ini larutan sisa magma di sini, dia akan memperkaya mineral-mineral yang ada kiri kanannya itu ya. Oke, dari proses pengayaan ini pada suatu saat
dengan waktu yang memenuhi, nanti dia akan terjadi namanya proses pengayaan. Tentunya dia akan mempunyai mempunyai suatu syarat tertentu, ya, tidak hanya mempunyai suatu syarat tertentu, di antaranya mungkin bisa lingkungan penginapannya, ya, lingkungan penginapannya, sehingga di sini ada syaratnya, ada faktor pengayaan, ada konsentrasi faktor, ya, itulah yang menyebabkan terjadinya endapan yang mempunyai atau batuan atau mineral yang mempunyai arti ekonomis. Tadinya memang pada saat terbentuknya kecil, ya, tetapi karena ada proses tadi, ada gejala geoli, ya, terus kemudian syarat yang terpenuhi, proses pengayaan, ya, itu namanya konsentrasi faktor, jadi terkonsentrasi jauh, di tempat jauh atau di tempat lain, atau bahkan di sana ada proses konsentrasi pengayaan, maka terjadilah suatu batuan atau mineral yang nanti kadarnya memenuhi syarat untuk diolah, diusahakan, sehingga dia akan mempunyai arti yang ekonomis, gitu. Nah, ini kelimpahan unsur di alam, ya. Di alam itu berlimpah kali unsur. Ada H, ada U, Li, lithium. Ada H, ada L, itu rumusnya, rumus kimianya. Kimia harus kuat di sini. Ada bismut, ini ada B, ada krom, ya, ada nitrogen, kok krom, apa nih? Krom itu Cr. Nah, ini krom itu Cr di sini. Ya, ini C itu unsur C yang biasanya di batu bara. Ada kalium, ya. Kemudian ada besi Fe, itu mana Fe, dan seterusnya. Ada fosfor, Fe itu mana Fe, kecil-kecil banget, ya. Ya, ini kelimpahan unsur yang ada di alam. Nah, apa tandanya yang ini tanda, ini Fe, ya. Nah, ini unsur-unsur logam yang, ya, unsur yang ada karbon, ya, karbon. Ada belerang, ada emas, ada tembaga, ada perak, ada platina, ya. Nah, ini unsur-unsur logam, ada unsur-unsur ya. Tetapi bisa di sini kita bahwa hanya beberapa unsur saja atau mineral saja berbentuk unsur atau elemen tunggal, ya. Jadi hanya beberapa saja itu akan membentuk hanya beberapa unsur membentuk elemen tunggal. Jadi tidak melakukan ikatan kimia, antara unsur satu dengan unsur lain. Jadi kemarin sudah saya bilang bahwa kumpulan daripada unsur, ikatan daripada unsur ada satu dengan lain membentuk mineral. Nah, maksudnya hanya beberapa unsur saja yang bisa membentuk elemen tunggal, gitu. Seperti
kadmium, merkuri, nikel, kromium, tin, iridium, osmium. Nah itu yang ada. Mudah-mudahan kemarin kalian sudah menyampaikan di sini tentang mineral itu ya. Jadi ada sebagian kecil saja daripada mineral itu disusun oleh yang disebut dengan elemen tunggal. Ya. Kemudian sebagian besar ya merupakan persenyamaan sebagian besar saja. Sebagian besar itu membentuk persenyamaan antara unsur satu dengan unsur lain untuk membentuk mineral, ya, atau asosiasi mineral. Itu sebagian besar. Tapi sebagian kecil itu hanya dia berdiri sendiri seperti ini, kadmium, merkuri, air raksa itu, dia kan Hg itu untuk air raksa, ya itu sendiri dia unsurnya, jadi native element. Kemudian sebagian besar dia akan melakukan persenyamaan dalam rangka untuk membentuk mineral itu. Nah apa contohnya? Nah, contohnya ada unsur-unsur sekarang, ada Na, natrium, ya, itu sebagai membentuk persenyamaan antara Na, N, dan O3, ya, senyawa sili. Ada sekarang NaCl, natrium klorida, itu di dalam air laut, ya, dalam air laut. Kemudian ada Mg, ya, ada Mg. Kemudian dia melakukan persenyawaan, ya, membentuk mineral MgCO3, magnesit, ya. Kemudian membentuk garam Inggris, ya, MgSO4 7H2O, dan seterusnya, ya. Makanya kemarin saya sudah kasihkan, saya menunjukkan aja sedikit, tapi kalian sudah harusnya kemarin sudah membahas tentang ini di tugasnya, ya. Oke, banyak contohnya, saya tunjukkan sedikit. Nah, ini ada unsur-unsur mineral yang ada dalam permukaan bumi, yang dari 104 unsur kimia, jadi ada 104 unsur kimia di sini, ya, unsur kimia. Kemarin saya ada kasih tugas bahwa hanya 8 jenis unsur saja yang umumnya dijumpai dan terikat sebagai mineral di kulit bumi. Tadi berapa tadi? 5.100 berapa ya kemarin saya batuan yang di apa namanya, yang diteliti oleh Washington, jadi bahwa hanya 8 unsur saja, ya, dari 104. Di 8 unsur itu pasti ada di dalam 5.000 sekian batuan. Jadi ada setiap unsur ada oksigen, ya. Mengapa oksigen yang paling besar? Ya, hubungan dengan bond reaction series, ya, yang terakhir menghablur pada saat magma keluar ke permukaan adalah SiO2, ya, SiO2, sehingga O, Si, terus semakin turun aluminium, besi, kemudian ada kalsium, natrium, kemudian kalium, ya, magnesium, itu ya, magnesium. Ini yang memegang peran, artinya yang paling sering muncul dari 104
dalam proses pembentukan mineral dan batuan hanya 8 jenis unsur saja. Ini tugasnya harusnya. Kemarin siapa yang sudah menjawab seperti ini benar ya, tapi masih ada yang masih kurang, yang salah ya. Ini makanya saya suruh belajar tugas ya, kalian harusnya sudah biar lebih tahu dulu. Oke. Ini ada metal mineral, jadi mineral logam, jenis logam ke beberapa sosial logam ya. Mineral logam ada mineral logam, ada mineral non logam. Nah, mineral logam atau disebut dengan mineral biji atau ore mineral. Jadi kumpulan dari beberapa. Dalam batuan itu ada beberapa mineral biji, mineral logam disebut dengan mineral biji. Kandungan logamnya relatif besar. Kandungan logamnya relatif besar. Jadi di dalam batuan ya ada mineral logam. Nah, nanti kalau sudah dia banyak di dalam batuan itu disebut dengan mineral biji, gitu ya. Logam besar. Kemudian itu nanti disebut sebagai biji. Contohnya biji tembaga, yang di Irian Jaya atau Jayapura atau di Freeport yang tahun 65 setelah G30S ya, itu diusahakan karena pada saat itu ya, menurut pada saat itu yang menguntungkan itu adalah tembaganya. Di samping dia banyak kandungan logam tembaganya, makanya disebut dengan tembaga pura. Jadi yang ditambang, yang dilaporkan adalah tembaganya. Walaupun sebenarnya di dalam batuan itu ada logam lainnya seperti emas, bisa saja ya, tapi karena dia yang menguntungkan pada saat itu adalah tembaganya, maka disebut dengan biji tembaga. Itu artinya bukan karena besarnya saja, tetapi yang menguntungkan apabila itu ditambang, diolah, kemudian diekstraksi, kemudian dimetalurgi ya. Jadi yang menguntungkan pada saat itu tembaganya sudah. Coba kalau sekarang harga emas, bisa aja dia kemungkinan juga yang menguntungkan emasnya. Makanya setelah reformasi ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang tentang minerba ya. Setiap tambang biji harus mempunyai tempat untuk metalurginya, supaya ya tidak semua logam itu bawa keluar, harus diekstraksi atau di metalurgi dulu di dalam negeri. Nah, nanti baru kalau dia tembaga yang di bijinya yang ditambang, yang katakan izinnya adalah untuk tembaga, ya ambil tembaganya saja, jangan yang lainnya dibawa keluar. Itu tujuannya daripada Undang-Undang Nomor 4 2009 ya. Tuh. Nah, ada sekarang biji yang disebut dengan single ore ya. Tadi single ore berarti adalah hanya satu yang menguntungkan di dalam batuan yang mengandung beberapa jenis logam, mineral logam. Ya, satu menguntungkan. Tetapi ya itu aja yang kemudian dilakukan proses ekstraksi, pengolahan, metalurgi, kemudian yang diambil dan dilaporkan ya, diambil sebagai perusahaan tambang,
ya logam itu saja. Contohnya yang freeport harusnya ya tembaga saja, ya. Makanya sekarang di Tuban ya untuk proses pemisahan antara logam satu dengan logam yang lain, supaya nanti logam tembaganya saja yang harus dibawa ke tempat perusahaannya, itu dari mana dia perusahaannya, kan itu ya. Kemudian kalau seandainya dia beberapa logam ternyata menguntungkan, ya, jadi beberapa logam yang menguntungkan seperti ada emasnya, ada peraknya, gitu ya, itu disebut dengan komplek ore. Ya, tembaganya, ya, itu disebut dengan komplek ore. Paham maksudnya? Jadi biji, ya, biji itu adalah mineral logam. Apabila satu atau lebih logamnya, apabila dia menguntungkan, disebut dengan biji atau ore, satu atau lebih. Tapi kalau satu yang menguntungkan disebut single ore. Tapi ternyata bisa saja di dalam mineral biji ini, ya, dalam batuan itu mineral biji itu lebih daripada satu. Kalau diusahakan dia akan bisa menguntungkan, disebut dengan komplek ore. Nah, sekarang habis itu bisa masuk ke mineral non logam. Nah, mineral non logam ya disebut dengan waste mineral. Ya tergantung apa. Atau ini biasanya disebut sebagai batuan. Jadi tersebut bisa berbentuk mineral, bisa berbentuk batuan. Jadi bisa juga persamaan hidrokarbon, ya, atau berupa endapan garam. Contohnya endapan ini lah, ya sedikit aja ya, ada mika, ada batu granit, ada air dan gas bumi, ada halit, dan lain-lainnya. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian sebagai hasil sampingan, ya, jadi kalau kita sekarang menambang, batuan yang disebut sebagai non logam, contohnya menambang batu gamping, ya. Batu gamping, tidak hanya gamping aja ada di sana, ya, ada itu kan bisa ditemukan tanah liat, ya, sehingga nanti pada saat penambangannya ambil batu gampingnya itu nanti ada yang disebut dengan kuisnya, ya. Nah, kemudian bisa juga tidak hanya gampingnya aja yang menguntungkan, maka itu sebagai sampingan hasil proyek. Sebenarnya ada kuarsa, ada garnet dan lain-lain, ya. Ternyata dia menguntungkan itu. Oke. Nah, yang non logam ini dia bisa berbentuk padat, ya, bisa berbentuk cairan, dan bisa berbentuk gas. Ya, ini harusnya kalian sudah belajar dari tugas itu. Kalau saya ini Anda membuat tentang mineral. Ini ada logam besi, ya kecil aja, nikel, aluminium, timah, tembaga. Ini mineralnya, ada logam ini mineralnya disebut dengan hematit, magnetit, siderit, pirit. Rumus kimianya ada Fe2O3, Fe3O4, dan seterusnya. Ya, ini harusnya saya sedikit aja saya masukkan ke sini. Tapi Anda harus kemarin di tugas. Jenis logam tertentu tidak selalu, ya, jenis logam tertentu tidak selalu terdapat dalam satu macam mineral.
Ini saya kasihkan, maksudnya ada mineral non logam di dalam mineral logam, itu maksudnya ini ya. Kemudian dia seandainya tidak menguntungkan disebutkan waste, tetapi seandainya mineral non logam pada saat kita melakukan penambangan logam, ada mineral logam, kemudian ini menghasilkan, menguntungkan, itu diusahakan bisa dijual, itu disebutkan side product, itu maksudnya. Jenis logam tertentu tidak selalu terdapat dalam satu macam mineral saja, tetapi juga terdapat pada lebih dari satu macam mineral ya. Jadi jenis logam sebetulnya seperti ini, besi tidak hanya terdapat dalam hematit saja, Fe23. Nah, ini juga magnetit, konsiderit, itu maksudnya ya. Kemudian keadaan ini artinya dia tidak hanya terbentuk dalam satu mineral atau terdapat dalam satu mineral, karena ada logam-logam tertentu sering terdapat bersama-sama ya, pada jenis batuan tertentu ya, yang kadang-kadang bersama-sama ya. Jadi contohnya seperti ini, Cu, tembaga dan besi, kalkofirit ya, dia bisa dalam satu mineral pada jenis batuan tertentu dengan asosiasi mineral tertentu pula, menurut erat hubungannya dengan proses kejadian tukimesal mineralnya ya. Jadi pada saat dia mengadakan ikatan ternyata pada kondisi lingkungan dan terpenuhi syarat dia untuk yang melakukan ikatan suatu saat dia akan melakukan. Tetapi pada salah-salah tertentu dia akan terjadi proses perpisahan antara logam satu dengan logam lain. Makanya harus dipelajari sifat-sifat kimia daripada unsur logam supaya nanti bisa dipisahkan antara logam satu dengan logam yang lain. Itu harus dipelajari, itu orang kimia yang tahu persis ya. Tapi kita harus tahu juga. Nah, ini kalian nanti silahkan untuk, ini sebenarnya saya mengulangi aja. Konsep geologi adalah konsep mengenai proses geologi. Jadi ada proses geologi klasik, ada proses geologi modern. Itu yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi konsep geologi itu jadi proses-proses geologi itu selama masih ada bumi ya, bumi ini akan selalu berulang-ulang, sering dengan pada saat ada gempa, pada saat ada aktivitas vulkanis dan seterusnya, itu biasanya adalah menyebabkan terjadinya endapan mineral. Pada saat-saat dan tempat-tempat tertentu pembentukan batu mineral setelah biji bisa efektif. Jadi pada saat-saat tertentu dan lingkungan yang terpenuhi sehingga endapan terutama mineral biji bisa lebih efektif, sehingga nanti bisa terbentuk mineral biji yang cukup banyak. Tuh. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi di mata kuliah geologi dasar. Ada konsep geologi klasik dilakukan lifestyle, dan sekarang akhirnya berkembang. Nah, tadi konsep geologi klasik ini ya berkembang, tetapi dasarnya dari sini menunjuk sebagai konsep geologi modern atau disebut dengan tektonik lempeng. Ini ya, konsep geologi tektonik lempeng atau disebut dengan konsep geologi modern itu semakin bertambah penganutnya. Nah, apa itu nanti silakan Anda lanjutkan. Jadi saya share di pada, silakan Anda tunggu dia. Ini ada konsep geologi style, konsep geologi klasik. Ini kan kemarin sudah dijelaskan di geologi dasar ya.
Jadi ada proses pembebanan. Jadi ada pembebanan, ya kan turun. Gitu. Nah pada saat geologi lagi kemudian ada tekanan. Nah itulah pada saat itu kan mineral terbentuk, gitu ya. Oke, nanti ini ada silakan uh, pelajari sentimen. Tetapi sekarang yang paling banyak penggunanya ya dipakai digunakan pada konsep geologi tektonik lempeng atau konsep geologi modern. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, jadi karena ada arus konveksi ya daripada magma di bawah permukaan bumi itu kan menyebabkan terjadi ada lempeng satu saling menjauhi, ada lempeng saling mendekati antara lempeng samudra dengan lempeng benua terjadi tumbukan. Pada saat inilah ada mineral-mineral terbentuk. Ini adalah lingkungannya, ada mid ocean ridge, ada deep ocean di sini ya, kemudian ada palung ya, ada palung terpisah, jadi busur palung terpisah, ada pembentukan kepulauan di sana, jadi busur kepulauan gitu ya. Kemudian nanti ada marginal basin, kemudian ada kontinental margin. Nah, apa-apa saja yang terbentuk di sini ya. Jadi setiap di sini ada lingkungan pengendapan. Ini adalah lingkungan pengendapan itu yang efektif terbentuknya daripada mineral. Unsur-unsur lempeng ada cekungan laut dalam, depth ocean. Jadi depth ocean ini, depth ocean cekungan laut dalam, misalnya di Pulau Siprus. Potensi ekonomi relatif kecil, jadi seandainya pun bisa terbentuk mineral-mineral, ada kobalt, nikel, Cu, Mn, itu adalah kecil sekali ya, seandainya bisa juga terbentuk berupa sulfida Cu, sulfida Tb, dan sulfida Zn seperti di Pulau Siprus ya. Kemudian palung atau trem. Nah, kecil sekali ditemukan jebakan mineral. Dan palung ini kecil sekali ditemukan jebakan mineral. Ibarat palung diambil, palung ini kecil sekali. Nah, busur palung terpisah, ya, busur uptrend gap daerah sini, itu adalah efektif yang sering terjadi bukan pada batuan sedimen kita dapatkan akibat intrusi dan arus panas. Kemungkinan adalah PB, Zn, dan endapan pressure. Di busur kepulauan, busur kepulauan di Selang Art ini paling intensif ditemukan. Tembaga, emas, gitu ya. Tuh, ini di sini. Jadi busur kepulauan di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke adalah merupakan busur kepulauan. Itu adalah makanya emas itu di Sumatera ya ada, di Jawa ya ada, ya. Kemudian di Sumbawa bahkan sampai ke Irian, ya. Itu busur kepulauan. Kemudian di cekungan tepian margin apabila merupakan daerah kerak benua. Nah, kalau ini merupakan suatu kerak benua, ya margin, cekungan margin. Ini kalau tidak merupakan kerak benua tadinya, apa yang dia terjadi? Maka asosiasi berupa Cu, Sn, Pb, Zn, dan Au itu yang efektif. Kalau di tepian benua, nah ini kalau di tepian benua seperti di Bangka Belitung ya, tepian benua itu disebut banyak di sana mengandung timahnya, timah dan tungsten dari granit ya, dari granit itu. Nah, inilah unsur-unsur lempeng, kemudian mineral apa yang efektif terbentuk ini. Oke, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Terima kasih.